Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan pada peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil tentang kisah pertobatan Sakeus, saya melihat bahwa ada satu kerinduan dari dalam hatinya ingin berjumpa dengan Yesus. Sakeus mengungkapkan kerinduan hatinya untuk bertemu dengan Yesus. Dan ini adalah titik balik kisah pertobatannya. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan, rintangan. Tetapi dia terus berjuang bagaimana cara supaya saya bisa bertemu atau melihat Yesus. Dia punya banyak kelemahan, badannya pendek. Tetapi dia tidak berhenti pada kependekannya. Dia berjuang mencari cara, akhirnya dia memanjat pohon untuk berjumpa dengan Yesus. Ada usaha, maka akan menikmati hasilnya. Dan usaha dan kerja keras dari Sakeus inilah membuat dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memandang ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Betapa bahagianya Sakeus. Usaha untuk melihat Yesus, usaha untuk berjumpa dengan Dia, disambut baik oleh Yesus dengan penuh belas kasih, bukan dengan penghakiman. Yesus bahkan mengatakan, "Aku mau menumpang di rumahmu hari ini, Sakeus." Luar biasa. Apakah kita juga mau membuka hati kita? Apakah kita juga punya kerinduan yang besar seperti Sakeus untuk berjumpa dengan Tuhan? Maka Tuhan akan berkata hal yang sama. "Hai anakku, hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Kemudian Sakeus segera turun, lalu menerima Yesus dengan sukacita di dalam rumahnya. Hanya orang yang haus yang bisa menghargai 1 gelas air dalam kehidupannya. Kehausan Sakeus dipenuhi oleh Yesus, maka dia sangat berbahagia, dia sangat berbangga dalam hidupnya bahwa dia orang berdosa yang dipandang hina oleh manusia, tapi tidak di hadapan Allah. Pertobatan menyatukan kembali orang dengan belas kasih Allah. Mari Bapak Ibu,
Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita lakukan pertobatan dengan segala cara. Seperti Sakeus tadi, dia mengatakan banyak hal. Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Pertobatan yang sungguh luar biasa. Tidak hanya kata-kata pertobatan, tapi aksi nyata yang dilakukan oleh Sakeus. Maka Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Mari Bapak Ibu, kita semua pengen supaya Tuhan tinggal di rumah kita. Mari kita lakukan pertobatan, kita terus mencari Dia untuk berjumpa dengan Dia. Pasti kita akan menemukan kedamaian. Sekalipun ada badai, ada salib, ada beban yang berat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi semua orang berdosa. Jamalah hati mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bawalah mereka kembali kepada belas kasih. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan ketika mereka tidak dianggap atau dipandang sebelah mata oleh orang lain. Bantu mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu setia kembali kepada jalan kebenaran. Buatlah hati mereka sungguh-sungguh melakukan pertobatan, karena mereka boleh melihat Engkau Allah yang maha setia, Allah yang maha mengampuni, Allah yang tidak pernah melupakan siapapun. Berkatilah orang-orang yang berjuang untuk bertobat saat ini, agar mereka boleh merasakan bahwa Engkau Bapa yang baik, Bapa yang menerima semua orang, baik dalam kegagalan maupun dalam keberhasilan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.